Oke, selamat malam kembali ya. Ini kita mau berbagi sedikit cerita ya. Ini sama eksperimen, aduh. Ini yang lagi masih hangat mungkin ya, Y16. Penyakit MMC ya. MMC-nya selalu merah dia. Kita upgrade lagi, ini nanti kita restore email bawaan dia ya, tapi bukan restore full dump. Jadi ini masih hidup HP-nya. Sempat kita backup, sudah kita backup juga, kecuali sistem user data, CES sama FRP nggak kita backup ya, gede-gede soalnya. Kita nanti cuma coba mau restore environment data sama nvconfig ya, cuma 3 itu kayaknya nanti kita restore. Apakah emailnya aman dia atau ada kendala lain. Untuk penggantiannya mungkin nanti ke PC aja lah ya. Ini kita nggak gambling ya, kali ini kita nggak gambling sih. Ini kita beli sudah copotan maksudnya, aduh kelamaan anjir. Udah copotan kayak gini ya, nggak gambling. Intinya dia bisa ada bukti pengetesannya dari tokonya ya. Ini kita pakai 64 giga ya, KLMCG ya, tapi ini versi 2 ya, bukan yang 4. Kalau yang KLMCG 4 itu agak tebel ya, dia ini tipis. Nggak tahu bedanya di mana. Harusnya memang ada bedanya sih. Oke, kita nanti kita pakai ini, kita ke PC. Ini enggak ini masih bagus ya kesehatannya, udah kita cek tadi pas video unboxingnya. Ini kita lanjut gimana pengisiannya ya. Ini ada jalur yang rusak ya, udah kita perbaiki. Ini gara-gara rusak, gara-gara eksperimen ya ini. Ini kita tadinya pakai BGA 221 ya, kita taruh sini, MMC nya kita jamberin ya, rusak gara-gara itu ya, kepanasan. Dia bisa hidup ya, bisa nyala normal pakai BGA 221. Enggak nyala normal sih, cuma bisa hidup, tapi ada pesan error apa gitu. Pokoknya lupa, kemarin nggak sempat video, soalnya sebenarnya udah kita video, tapi kebetulan itu suaranya mute ya, dia nggak ada suaranya. Entah kenapa ini perekamnya error mungkin. Sama satu lagi ada yang kasus sama di ini ya. Ini sama, ini udah kita video ya. Sebenarnya kita mau bagikan ya, tapi sayangnya itu audionya nggak masuk ya dia. Jadi ya udah sih, kita nggak jadi upload ini ya. Kita ada C11 2021 ya, kita juga upgrade ya dia ke 64 GB. Untuk cerita saja, ini tanpa clean dia bisa hidup, maksudnya Provisionet RPMB nya nggak clean dia hidup, clean pun dia juga hidup ya anjir. Jadi enak. Ini Unisoc ya, dia bukan MTK, bukan Qualcomm ya, dia Unisoc, spread room Cina. Ini RAM-nya pisah ya sama MMC nya sama kayak gini. Kita makainya yang KMLC G4 ya, bukan yang 2. Ini yang agak tebel, ini kan 4, yang 2 tipis dia. Yang 4 itu agak tebel ya dia. Ini awalnya dia 32 ya, kita upgrade ke 64 sekalian. RAM-nya nggak ikut ke upgrade soalnya beda chip ya ini. Ini udah kita tes nggak ada kendala, jadi cukup simple ya. Dia cuma restore dump awalnya. Setelah ini sebenarnya masih hidup ya HP-nya, kita backup, maksudnya hidup tapi boot loop dia. Kita sudah backup, kita restore, dia nggak mau nyala, tetap nggak boot loop tapi nggak mau nyala sama sekali. Terus kita flash, itu bisa nyala ya, ternyata ya normal. Sebenarnya kita curiga dumnya error ya, tapi ternyata aman. Ini emailnya semuanya aman ya, masih bagus, sinyal juga aman. Cuma RAM-nya memang nggak gede ya. Ini sebenarnya kita punya, nanti kalau usernya mau upgrade ya kita tawarin lah ya. Ini RAM-nya 2, memorinya 64. Ini udah overkill sih sebenarnya. Penyimpanan mana? Iya kan, cuma 11 giga yang kepakai, cuma 18%. Ini udah overkill sih sebenarnya. RAM-nya ini harusnya di-upgrade sih, kalau mau di-upgrade 8 atau 6 lumayan ini. Walaupun Unisoc dia tetap mantep lah. Unisoc Go Edition ya dia. Dia dari Google. Go kalau Go Edition dia pakai Go kayak gini ya.
Go Gallery, jadi dia pakai kayak gitu. Go Assistant, Go Gallery, cuma dua itu anjir. Oke, karena nggak sempat video ya mungkin lain kali lah ya, kalau nggak ngepang lagi kita tunjukin. Kita kali ini fokusnya ke sini ya, ke emailnya ini, apakah dia masih bisa masuk bawaan ya. Kita nanti restore full dump, setelah itu kita replace nvconfig, nvdata, nvram ya. Nanti kita ke PC aja gimana restorenya, terus nanti kita pasang apakah dia bisa nyala normal. Email bawaan ya, bukan email dari dump, dia email bawaan HP ini, HP backupan ya. Oke, sekian, lanjut ke sana. Oke, lanjut. Ini backupannya ya. Ini sempat kita backup sebenarnya usernya, tapi karena macet nggak mau dia, cuma dapat 1 giga, jadi kita skip aja lah ya. Ini backupan aslinya ya, dia bawaannya ini masih YMEC ya, dia MMC YMEC. Apa ini MMC nggak jelas. Ini kita beli udah cetakan ya, jadi enak. Ini kita nanti tinggal hilangin kakinya 3 yang pojok ya, soalnya yang sini sih banyak. Kita kasih kabel jumper ya tadinya biar nggak ganggu, jadi untuk pin 3 pin yang pojok kita hilangin saja. Anjir lah, udah lanjut aja lah. Kita cek ya masih sehat atau enggak. Oke, udah masuk, kita identify. Oke, dia 16 profesional ya, nggak clean dia. Kita cek healthnya, apakah ini udah bekas FFU. Katanya sih belum ya. Nah, ternyata belum ya, masih bagus dia, masih sangat bagus. Ini nanti kita harus terpaksa FRP ya anjir. Ini nggak bisa di patch ya CID nya. Oke, kita kemarin cari backupan ya, backupan dari teman-teman online, nggak tahu ya dari mana, kita lupa. Ini yang kita pakai yang Januari ya, langsung terbaru saja. Kita pakai Januari, patch security-nya Januari ya. Ini backupan ya, bukan dump tapi ini backup firmware ya namanya. Jadi dia ada scatternya kayak gini. Bukan kayak gini ya, bukan mana tadi. Nah, kalau dump kan biasanya cuma image kayak gini ya, IMG. Nah, kita ini backupan, jadi dia nggak ada bot 1 bot 2 ya, cuma kayak gini aja scatter. Jadi dia bot satunya dari preloader ya, nanti kita preloadernya nggak pakai. Biasanya kalau preloader yang preloader bin kayak gini nggak bisa ya, dia nggak mau hidup kalau di write langsung ke bot ya. Kita harus write pakai bot backupan aja ya nanti. Oke, ini kita restore dulu ya, yang mana tadi backupan, atau langsung saja ini yang Januari ya. Primary GPT ada nggak di sini? Kalau nggak ada PGPT lah ya, PGPT ya, dia ada PGPT. Tapi sebelumnya ini kita FF dulu ya anjir, ini nggak bisa soalnya di patch nanti dia nanti ngebug lagi. Oke, kita seperti biasa kita FFU langsung aja ya. Tapi kan sudah terbukti ya dia non FFU terus 0 sampai 10 ya, masih bagus. Jadi kalaupun kita FFU ya sebenarnya itu masih bagus, cuma kita ganti firmware aja. Soalnya kalau nggak di FFU nggak bisa dia di apa namanya, di CID nya dirubah, nggak bisa. Jadi terpaksa ya. Ini kita ngerubah CID, kita samain ke preloadernya ya, takutnya nanti ngebug di beberapa. Mungkin dia hidup ya, kalaupun nggak dirubah CID nya mungkin dia tetap hidup normal, tapi mungkin ada beberapa bug ya, nggak tahu di mana. Daripada kita nanti bolak-balik write dump gede anjir, write firmware 8 giga loh sistemnya anjir, daripada kelamaan jangan. Jadi kita putuskan aja ya, sesuaikan preloader aja. Nah, dia malah pilot anjir.
Untung udah kita backup. Dia masuk boot mode nggak nih? Oke. User terakhir mana terakhir? Nah ini ya. Semoga ini tokonya juga gak nipu ya. Ini bisa diakalin gak sih FFU itu cirinya gimana? Kalau ada yang bisa jelasin, tolong jelasin lah ya. Kita juga belum paham banget. Setahu kita kalau FFU itu dicek itu ECC errornya nggak muncul ya dia. Udah selesai kan? Nah, kita langsung identify ulang. Terus nah ini kalau di FFU ini muncul ya di UV loh ya, tapi kalau yang box lainnya nggak tahu. Ini ciri-ciri FFU kalau kita taunya cuma ini ya, sebatas ini. Kita kalau FFU taunya yang ini muncul. Kalau belum ini nanti error ya, movinannya ini error dia, cuma ini aja. So kalau ada yang tahu kasih tahu lah ya. ECC ini nggak muncul, jadi kalau sudah FFU ini pasti muncul. Oke lanjut, backupan mana backupan. Nah ini ya backupan fullnya X, langsung aja masukin XTCSD buat 1 buat 2. Ini buat 2 soalnya ada isinya kalau nggak salah ini. Terus PGBT dari sini aja lah, nggak apa-apa, aman dia. Oke PGBT ke user area ya, right. Lah harusnya di patch it dulu anjir. Salah ya. Kita ambil DP aja ya. Kita ambil DP aja dia. Yang tengah-tengah lah ya. Kita write it, oke. Oke, selesai. Harusnya masih sama ya dia. Ini udah 0 udah kali 8 ya, 0 kali 0x02. Soalnya ini ya dari backupan ya. Dari backupan ini kita verify apakah sama. Oke, jadi sama ya dia. Apakah partisinya muncul? Dia harusnya muncul sih ya. Oke, udah ganti DP 6 dBp ya dia. Sesuai put tadi. Oke, ini masih 32 ya. Ini masih kosong. Lanjut. Serarnya masih 19 ya. Kita resize langsung. RPMB nya biarin aja lah 16, nggak usah diganti lah. Ini 16 atau 4 sama ya, dia nggak ngaruh, bisa, tetap bisa dia. Kemarin kita pakai 4 juga nggak ada yang ngebug sih, kita pakai 16 ini juga udah 2 kali kita ganti untuk yang Y16 itu, nggak di video sih sebagian, soalnya memang usernya cepet-cepet itu, jadi nggak sempet kita ini user santai jadi kita videokan. Ini jadi RPMB ukurannya sama ya, dia 16 nggak ada bug, 4 MB pun dia juga nggak ngebug ya. Ini bedanya biasanya kalau RPMB nya diturunin dia user area-nya tambah sih kayaknya loh ya, atau mungkin ini partisi sendiri kali ya, entahlah. Yang penting itu aja basicnya. Oke udah selesai, lanjut seret saja ya. Yang ini yang Januari kita kebetulan di sini ya. Oke langsung seret saja. Seret saja ya. Foldernya ini ya, folder ini seret saja ke sini. Kemana pun terserah, sinilah contohnya. Dia nanti masuk otomatis ya dia. Nah, masuk kayak gini semuanya. Ini kita uncek frp, nvconfig, nvdata sama nvram. Ini ya nvram, nvconfig, nvdata, nvcfg maksudnya, nvdata frp ya.
MD1 image. Kayaknya untuk Vivo nggak penting sih, kayaknya loh ya, kayaknya nggak penting sih. Ya udahlah, kita pakai DAM aja, pakai backupan temen dari online, nggak tahu, lupa. Para jangan lupa ya, biasanya ini para ini tolong Ufi diperbaikin ya, ini kok bisa paranya nyeleweng ke bot para, ini kenapa coba? Ini paranya ini pasti nyeleweng ke sini loh, dia ke 1 MB nanti dia over dia. Primary GPT aman, udah ya, cocok semua ini. Yang pin dia otomatis ke pin, cukup nvconfig, nvdata, nvram sama FRP. Oke, kita write dulu. Set. Aduh, harusnya kita turunin sih speednya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. 9 MB anjir. Bentar, kita upload dulu aja. Takutnya kebesaran ini 9 clocknya ini. Ini sebenarnya teman-teman mungkin alah itu ngaruhnya kecil bang. Ya mungkin iya sih, ngaruhnya kecil ya. Kita ulang ya. Nah, ini kita clocknya kita turunin 12 MHz ya. Takutnya korup soalnya memang. Kita 16 aja cepet loh sebenarnya. Udah sangat cepet loh ini. Takutnya kalau cepet-cepet itu nanti error ya, dia ada data yang error, nanti malah repot. Mana tadi para betulin nvdata, nvconfig, FRP nggak usah, sama nvram. Nanti kita ambil dari nvconfig, nvdata sama nvram nya, kita ambil dari backupannya. Kita write dah. Nah 6 MB ya. Oke, kita stop dulu aja, nanti kalau udah selesai terus kita selesai, soalnya ini gede anjir, ini 8 GB loh ini sistemnya, 8 GB setengah loh dia. Oke, kita nanti lanjutin nanti ya, kita ini sama kita review aplikasi kamera baru ya. Ini semoga aja nggak audionya aman sih. Oke, kita lanjut nanti kalau udah selesai ya. Oke ya, udah selesai, udah kelar. Oke, kita lanjut identify lagi, kita restore yang bawaan ya. Oke. Dia 1234 wait 20. Nih ya. Kita restore bawaannya ini masih belum kita kompres ya, masih di sini. Oke, kita uncheck semua nvconfig, nvdata sama nvram. Tiga ini aja ya kita restorenya. Semoga aja nggak ada bug ya nantinya. Semoga aja sih. Kalau nanti error ya kita nanti gimana ya, kita restore dari DAM-nya aslinya lah ya, pakai ISP kecil, cuma 64 sama 64 semua anjir ternyata. 64 MB ketiganya. Oke, kita write. Oke, setelah selesai kita verify ya. Untuk ini kayaknya perlu di verify sih, kita kecilin saja. Dia tadinya masih basic ya, untuk NVCFG basic type nya, NVData juga basic, kalau NVRAM tetap basic ya dia. Oke, kita identify ini NVDatanya harusnya nggak basic lagi ya dia. Oke, dia udah nggak basic lagi ya. Mount point-nya udah ada ya dia. Ini dalamnya sebenarnya apa sih ini? NVData ini sebenarnya dalamnya apa dia itu? Nah, cuma kayak gini anjir. Lost phone, media, MD, NVRAM.
IMEI, oh di sini ya ternyata. Ini bisa dirubah nggak sih? Kalibrasi. Buset banyak banget ini, file apaan anjir? Backup, NVIDIA Core, NVIDIA data. Lah ini juga banyak kali, woi. Keperluan sinyal-sinyal ini kayaknya. Media nggak ada, MD3, ABC, APRD, WiFi juga di sini ternyata dia. PT address, WiFi custom juga di sini. GPS, file aux, ADC, FG. Cuma itu sih. Kalau yang NVCFG apa ini isinya? Oh dia ke sensor ya, sensor magnet bias atau apa nih, mag bias ini? Kamera, rear kamera main. Oh ini serial numbernya ini kayaknya. SN ini serial number enggak sih? Flash calibration, NV version juga ada di sini. FG apa FFG? Oh ternyata enggak begitu banyak sih. Udah kita ini clean ya dia, clean, ingat ini dia clean. Sudah sudah selesai ya di PC. Nanti kita lanjut ke sana, kita pasang dulu. Untuk pemasangan seperti biasa ya. Ini pasti kan nggak berubah ya. 02 ini 048 0 kali 48. Oke, jadi ini udah selesai kita pasang ya. Untuk pemasangan seperti biasa itu PCB-nya di preheat dulu ya di HP-nya. Jangan sampai pas dingin HP-nya terus ini langsung ditaruh terus ini dipanasin, nanti takutnya korup ya. Sebenarnya kecil sih kemungkinannya, tapi ya jaga-jaga aja. Sebenarnya paling bagus itu di preheat ya untuk PCB-nya. Oke, pemasangan seperti biasa, nanti kita langsung ke sana, kita langsung tes ya apakah dia nyala atau enggak. Oke, lanjut. Oke ya, lanjut. Ini udah kita pasang ya. KMLCG tadi kita tes apakah bisa nyala atau zong. Semoga aja nggak kerja 2 kali nih. Ini juga termasuk eksperimen sih. Ini juga gimana ini masang baterai kok masang ini kok melenceng. Oke, kita konekin semua soket-soketnya. Kameranya belum ya. Oke, kita cek nggak ada short. Kita cas apakah ada tanda-tanda kehidupan. Ada ya, dia gambar baterai. Oke, 40 kita nyalakan emailnya. Semoga masih selamat sih ini. Oke ya. Dia restart ternyata. Apakah kayak gini? Dia restart. Oke, clear aja. Ini kayaknya backupan user datanya nggak cocok sama CPU ya, mungkin nggak match ya. Ini soalnya tadi user datanya kita restore juga ya dari backupan temen pada para teknisi ahli ya. Dari kita dapatnya dari online, lupa ya dari mana kayaknya. Kalau nggak salah tuh web apa gitu, lupa ya. Kita nggak dari YouTube ya, ini kita dari web dapatnya. Kalau YouTube kita malah jarang searching ya. Oke, kita riset ya, ini kita riset dia mau masuk. Solder, power, matikan, hemat listrik, pajak mahal. Kita juga ada ini keluarnya konektor sih kayaknya lah ya. Ini katanya nggak bisa dicas sih. Nah, ya, dia nggak bisa. Mungkin memang konektornya ya. Oke, sambil nunggu ini kita sambil bongkar-bongkar aja ya, coba.
CD-nya udah rusak anjir. Kok nggak bisa? Dia masih Vivo aja anjir. Apakah gagal kali ini kita? Soalnya kita baru mau coba ini ya, yang 2025. Maksudnya security-nya terbaru. Yang kita ada sih backupan dulu ya, backupan kita sendiri. Ini juga kita nyoba email bawaan HP ya. Oh bisa anjir ya, masih bisa ternyata. Ya kita lihat aja emailnya gimana gitu. Apa lah ini? Oh ternyata konektornya udah lepas. Udah mau lepas dia anjir. Kakinya udah kayak gini loh. Ini juga kena air ini bekasnya. Yang atas ini kan ada jamurnya di sini. Dekat kamera center, dekat center. Oke, kita seperti biasa untuk kayak gini kita bakarnya bawah ya. Kalau masangnya, kalau apa namanya, nyopotnya dari atas aja aman sih. Kita fokus ini dulu ya. Niatnya cuma bongkar. Lama kali ini. Oke, udah ya. Langsung mulai aja. Nah pasti muncul pengecualian ya. Nggak tahu ini kenapa kok bisa gitu anjir. Kok bisa muncul pengecualian gitu loh maksudnya. Ini dulu kita juga pernah nyoba ya, itu kemarin kan yang itu loh, yang versi 2024 patch security yang backupan kita sendiri ya. Itu padahal backupan HP sendiri terus dimasukin loh. Kok bisa pengecualian telepon? Maksudnya apa ini? Masa beda MMC nggak bisa dia? Ini kalau kita matikan semuanya ya. Nggak penting sih, izin apaan coba. Nah ini pasti muncul kayak gini anjir. Pengecualian telepon dan data sistem telah terpotong. Nggak tahu ini kok bisa gini. Diupdate mati enggak ini pertanyaannya.
Oke, kita langsung ke pengaturan, cek email sama storage-nya ya, nanti kirain bohongan. 64 ya, RAM-nya cuma 3, nanggung sih. Ya, keamanannya 1 Januari 2025 ya. Pita basis ada, emailnya ini tinggal email ini. Email mana? Oh, email ada ya, ini email ada dia. Nggak tahu ini bawaan HP atau enggak, soalnya ini nggak ada juga. Sepertinya bawaan sih, email aman dia. Tinggal sinyal kita cek sinyalnya. Ini bawaannya ada nggak? Wah, nggak ada anjir. Nah, kita pinjem ini dulu, ada nggak ini yang kecil? Ada ternyata. Kita pinjem dulu untuk Telkomsel ya. Dia masuk, datanya matiin dulu ya. Oke, aman ya dia. Sinyalnya aman, Telkomsel muncul dia. Kita cek datanya sebentar aja ya. Tik. Nah, 4G dia, bisa 4G. Loh, ayo mati. Woi. Lo. Pencet aja terus anjir. Lo. Oke, udah. Oke, dia bisa 4G ya, aman. Jadi tinggal kita seperti biasa untuk pengecualian telepon itu via ADP ya. Itu hapus uninstall Diamond Service kalau nggak salah. Terus untuk update-nya yang BBK updater ya, bbk.updater itu hapus saja kalau nggak mau update, daripada resiko mati ya kan. Ini soalnya juga terburu sih udah limit, besok mau diambil ini rencana, jadi ya kita matiin aja lah update-nya. Ini udah terbaru juga, udah 2025 ya, walaupun ini mungkin masih ada yang terbaru sih. Oh ya, kita cek wifi ya, wifi dia ada nggak. Kita kasih anten dulu sini. Ada ya, kedeteksi dia. Oke, aman. Oke. Jadi cukup sampai di sini ya untuk Y16. Untuk restore email bawaan itu cukup. Jadi untuk Vivo ini ya, untuk Vivo khususnya Vivo yang 16 ini, kemungkinan besar Vivo yang lainnya juga itu cukup NVConfig, NVCFG, NVRAM sama NVData ya. Cuma itu aja, cuma 3. Yang lainnya DAM nggak masalah sih sebenarnya. Untuk email bawaan itu, jadi kita nggak pakai email dari DAM ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu, lain video. Nanti mungkin ada pergantian MMC apa gitu. Mungkin ada OPPO A3s ini, MMC only coba. Oke, next ya. Terima kasih masih bersama kami.